Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Milarianti dari kelas 10E. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fisika. Materi yang pertama yaitu ada pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan alat untuk mengetahui suatu besaran. Terdapat macam-macam pengukuran. Yang pertama yaitu pengukuran berdasarkan metode pengukuran. Di antaranya yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung adalah pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur langsung dan hasilnya langsung terbaca. Pengukuran tidak langsung adalah mengukur suatu besaran dengan cara mengukur besaran lain. Yang kedua yaitu pengukuran berdasarkan banyaknya pengukuran. Di antaranya ada pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang hanya dilakukan satu kali, dan pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan berkali-kali. Ada juga macam-macam alat ukur. Pertama yaitu alat ukur panjang, di antaranya yaitu rolmeter, mistar, jangka sorong, rolmeter skrup. Fungsi rolmeter adalah untuk mengukur jarak yang lebih panjang dengan cepat dan mudah. Fungsi mistar adalah untuk mengukur panjang, tinggi, lebar, dan kedalaman suatu benda. Fungsi jangka sorong adalah untuk mengukur panjang, kedalaman, tebal, diameter luar, dan diameter dalam suatu benda. Fungsi mikrometer skrup adalah untuk mengukur panjang, tebal, dan kedalaman luar suatu benda, yaitu alat ukur massa, yaitu neraca analitis dua lengan gantung, neraca pegas, dan neraca digital. Fungsi neraca analitis dua lengan untuk mengukur massa benda. Neraca lengan gantung untuk mengukur massa yang relatif besar. Neraca Ohaus untuk mengukur massa benda atau logam. Neraca pegas untuk mengukur massa dan berat benda. Fungsi neraca digital untuk mengukur massa benda dengan sistem elektronik. 3. Alat ukur waktu, yaitu arloji, stopwatch, penunjuk waktu elektronik, dan jam atom cesium. Fungsi arloji adalah sebagai penunjuk waktu dan menghitung rentang waktu. Watch untuk mengukur waktu dalam kegiatan. Penunjuk waktu elektronik untuk mengukur waktu dengan presisi tinggi. Jam atom cesium untuk menghasilkan frekuensi, yaitu alat ukur listrik, dan yang kelima yaitu alat ukur suhu. Bagian jangka sorong dan fungsinya. Pertama, rahang luar untuk mengukur diameter luar. Yang kedua, rahang dalam untuk mengukur diameter dalam. 3. Pengukur kedalaman untuk mengukur kedalaman benda. Yang keempat, skala utama untuk menyatakan hasil pengukuran pertama. Yang kelima, skala nonius untuk menunjukkan ketelitian. Yang keenam, pengunci untuk menahan bagian jangka sorong. Bagian mikrometer skrup dan fungsinya. Yang pertama yaitu frame untuk pegangan, anvil untuk menahan benda yang akan diukur. Yang ketiga, spindle untuk mengukur panjang, tebal, dan diameter benda. Yang keempat, lock nut untuk menahan poros gerak. Yang kelima, slave untuk penunjuk skala utama. Yang keenam, timbal untuk mengatur skala vernier. Yang ketujuh, ratchet knob untuk memutar poros gerak. Contoh membaca hasil pengukuran. Nah, cara membaca hasil pengukuran itu di sini ada contohnya. Jika kita mengukur tutup botol ya. Nah, kita mendapatkan SU atau skala utamanya itu 3,5 dan mendapatkan skala noniusnya yaitu 2. Nah, 2 ini dikali dengan 0,01. Nah, kita dapat hasilnya 0,02. Nah, setelah itu ditambah SU 3,5 ditambah hasil dari skala nonius yang tadi telah dikalikan yaitu 0,02 dan hasilnya adalah 3,52 cm. Nah, cara penulisannya yaitu cara membacanya dan cara penulisannya yaitu 3 menjadi 3,52 plus minus 0,005 cm.
selanjutnya yaitu besaran pokok, besaran turunan, dan dimensi. Pokok adalah satuan yang besarannya telah ditetapkan terlebih dahulu untuk menetapkan satuan yang lain. Dan adalah besaran yang dibangun dari besaran pokok. Dimensi adalah cara suatu besaran tersusun atas besaran-besaran pokok. 4 manfaat dimensi. Pertama yaitu mengetahui kesetaraan berbagai besaran. Yang kedua yaitu menguji kebenaran rumus. Ketiga yaitu analisis dimensional, menurunkan persamaan suatu besaran. Penting adalah semua angka yang dihasilkan dari pengukuran termasuk angka terakhir yang ditaksirkan. Ada juga aturan angka penting. Pertama yaitu semua angka bukan 0 adalah angka penting. Yang kedua yaitu semua angka 0 yang terletak di dua angka bukan 0 termasuk angka penting. Yang ketiga yaitu angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 termasuk angka penting. Yang keempat yaitu angka 0 yang terletak di kiri atau di kanan koma desimal bukan angka penting. Yaitu kadang-kadang di hasil pengukuran diberikan garis bawah yang menunjukkan angka penting terakhir. Dapat operasi angka penting. Pertama yaitu perkalian dan pembagian angka penting. Kedua yaitu penjumlahan dan pengurangan angka penting. Ketiga yaitu akar dan pangkat angka penting, yaitu pembulatan angka penting. Aturan pembulatan angka penting yaitu di atas 5 dibulatkan ke atas, 5 dihilangkan. Angkanya tepat 5 dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil dan dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Contoh perkalian dan pembagian angka penting. Contohnya adalah seperti ini. Yang pertama yaitu perkalian angka penting. Perkaliannya itu 8,141 dikali 0,22. Hasilnya mendapatkan hasil 1,79102. Nah, 8,141 ini adalah 4 angka penting dan 0,22 yaitu 2 angka penting. Jadi hasil dari ini kita harus mencari 2 angka penting karena 2 angka penting ini lebih kecil daripada 4 angka penting. Jadi kita dapat 1,7 harusnya. Tapi karena setelah 7 itu angka 9 dan di atas 5, jadi kita bulatkan jadi 1,8. Seperti itu contohnya. Dan kalau pembagian angka penting seperti ini. 1,432 dibagi 2,68. Nah, 1,432 ini terdapat 4 angka penting dan 2,68 ini terdapat 3 angka penting. Hasilnya yaitu hasil dari pembagian ini adalah 0,53432. Nah, 4 dan 3 itu kecilan 3. Jadi dari jawaban ini kita ambil 3 angka penting. Jadilah 0,534. Seperti itu contohnya. Contoh penjumlahan dan pengurangan angka penting. Di sini ada contoh pengurangan dan penjumlahan angka penting. Yang di atas ini adalah penjumlahan angka penting. Contohnya yaitu 2,34 ditambah 0,345. Nah, kita jumlahin. Nah, kita dapat 2,685. Angka terakhir dari 2,34 adalah 4 di sini. Dan angka terakhir dari 0,345 adalah 5. Jadi, angka taksiran terakhirnya yaitu 8. Nah, jadi hasilnya itu adalah 2,69. Seperti itu, guys. Nah, yang kedua yaitu ada ini, pengurangan angka penting. Contohnya itu 13,46 dikurang 2,2347. Nah, setelah kita kurang, angka terakhir dari 13,46 adalah 6 dan angka terakhir dari 2,2347 adalah 7. Jadi angka terakhir taksirannya yaitu 3. Nah, berarti di sini hasilnya yaitu 11,23. Contoh akar dan pangkat angka penting. Nah, di sini ada contohnya, guys. Lihat. Di sini ini contoh akar angka penting.
Nah, di sini ada akar 144. Akar dari 144 adalah 12. Karena 12 cuman 2 angka penting dan 144 itu 3 angka penting, jadi di belakang kita tambahkan 0. Nah, hasilnya jadi 12,0 tuh guys. Nah, yang kedua ini adalah pangkat angka penting. Nah, pangkat angka penting itu contohnya seperti ini, yaitu 0,8 pangkat 2. Nah, hasilnya itu adalah 0,64 meter. Karena 0,8 itu satu angka penting dan 0,64 itu dua angka penting, jadi kita hanya mengambil jawabannya yaitu 0,6. Notasi ilmiah adalah cara penulisan angka yang sangat besar atau sangat kecil untuk mempermudah pembacaan. Selanjutnya yaitu ketidakpastian. Ketidakpastian dalam pengukuran disebabkan oleh kesalahan dalam pengukuran. Kesalahan pengukuran adalah suatu pengukuran yang disertai ketidakpastian pengukuran dan disebabkan oleh kesalahan pengukuran. Macam kesalahan pengukuran. Pertama, kesalahan umum, yang kedua kesalahan sistematik, dan yang ketiga kesalahan acak. Juga jenis ketidakpastian pengukuran, yaitu ketidakpastian pengukuran tunggal, yaitu ketidakpastian pengukuran berulang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.